Oke, dalam video kali ini saya ingin menunjukkan sebuah partai yang sungguh luar biasa dimainkan antara Wesley So saat melawan Alireza Firouzja. Terjadi pada turnamen Magnus Carlsen Invitational tahun 2021. Akan saya tunjukkan di mana ada satu langkah menarik dari Wesley So yang sangat-sangat spektakuler, sangat penting, langkah titik balik yang membalikkan keadaan. Oke, langsung saja kita ikuti partainya. Wesley So yang memegang putih membuka permainan dengan E4, dibalas C6 oleh Alireza. D4, D5 menawarkan pertukaran pion pusat. Slow menolaknya dan terus mendorong pionnya maju. Alireza mengembangkan gajah, Wesley So mengembangkan kuda. E6, gajah E2, kuda E7. So melanjutkan rokade dan dibalas H6 menjaga petak G5, kuda B ke D2, kuda D7, kuda ke B3 dan G5. Sebuah langkah yang sungguh agresif dan cukup ambisius dari Alireza, berusaha mengambil inisiatif. Lalu putih gajah G2 mencari ruang untuk mendapatkan kendali atas petak A5, dan ini kemudian dipatahkan oleh hitam dengan memainkan A5. Tidak hanya memblokir petak A5 dari pendudukan putih, tapi juga mengancam dorongan pion A4 untuk menekan kuda. Putih membalas A4, memblokir pion hitam maju, dan menteri hitam ke C7 siap memecah pion pusat putih dengan bantuan pion ke F6. C3, F6. Alireza ingin segera menggempur pusat, ingin melepaskan diri dari kemacetan di pusat. Putih menerima pertukaran E kali F6 dan pusat pun menjadi cair. Diagonal menteri hitam menjadi terbuka. Di sini Alireza tidak terburu-buru memakan pion putih dan memainkan kuda G6. Alireza ingin terlebih dahulu mengembangkan gajahnya. C4, Wesley So membalas melalui file C. Gajah D6, pion mengambil dan balik pion mengambil, dan file E menjadi terbuka. Di sini putih memainkan langkah yang sangat bagus. Gajah D3, sebuah langkah sensasional dari Wesley So. Apakah ini mengorbankan gajah? Alireza merespon gajah pukul gajah, dan boom, ya, gajah mengambil pion A5, benteng pukul gajah, dan menteri kali D3. Putih mengancam dua perwira. Hitam lalu mengawal kuda dengan raja, tentunya sambil menghindarkan raja dari file E yang terbuka. Kuda kali A5, menteri kali A5, kemudian menteri ke F5 dengan maksud apabila kuda makan pion, tentu kuda ke E5 skak, kuda pukul kuda, dan D kali E5. Putih menang kualitas. Di sini di partai aslinya hitam memundurkan menterinya ke D8 dengan maksud mengawal kuda dan menambah tekanan ke pion putih. Benteng A ke E1 memainkan bentengnya ke dalam permainan, menguasai file E yang terbuka, dan ini sangat penting. Menteri putih mengancam penyusupan ke petak E6. Hitam melanjutkan kuda G ke F8 mengawal petak E6. Sekarang bagaimana Wesley So mencoba masuk menerobos? Contoh, jika menerobos dengan kuda ke E5 misalnya, maka gajah kali E5, D kali E5, maka hitam dapat memblokir dengan kuda ke E6. Hitam akan dapat menjaga keseimbangan posisi dan hilang peluang putih dalam melakukan pendobrakan. Oke, di posisi ini Wesley So membuat langkah yang spektakuler. Benteng ke E7 skak. Tentu apabila raja menghindar ke G8 misalnya, maka akan skak mat. Maka tentunya benteng ini harus diambil dengan gajah. Memang sekarang putih mengorbankan kualitas.
Putih melanjutkan F kali E7 skak sambil mengancam menteri, tentunya dengan pion. Maka raja harus mengambil pion ini jika tidak ingin kalah material. Benteng ke E1 skak, benteng kedua datang masuk ke dalam serangan. Raja D6, kuda ke E5. Langkah spektakuler untuk yang kesekian kali dari Wesley So, mengancam garpuan. Di posisi ini hitam serba salah. Ada banyak varian yang akan memenangkan putih. Bila kuda pukul kuda, maka menteri kali E5 skak sambil melakukan garpuan ke benteng dan putih menang. Atau apabila menteri ke A5 misalnya dengan mengancam benteng, tapi putih memiliki langkah cantik, kuda ke C4 skak mengancam garpuan. Apabila kuda diambil, maka menteri hitam akan hilang. Atau apabila raja hitam ke C7 misalnya, maka simpel saja, kuda F7 akan menggarpu salah satu. Dan di sini di partai aslinya, Alireza melakukan langkah benteng H7, setidaknya bisa mengawal peta F7 walaupun dengan kompensasi mengembalikan kualitas. Tapi di sini Wesley So menemukan cara menang dengan segera. Kuda kali D7. Di sini apabila kuda pukul kuda, maka akan dibalas menteri kali H7. Putih akan menang material. Di sini hitam membalas menteri kali D7 dan Wesley So mengakhiri permainan dengan menteri ke-5 skak mat, dan itulah akhir dari permainan. Sungguh suatu permainan yang sangat cantik yang diperagakan oleh Wesley So. Tapi dari keseluruhan permainan Wesley So, menurut saya ada satu langkah yang paling spektakuler, satu langkah yang merupakan titik balik, satu langkah yang mengubah keadaan. Apakah langkah itu? Ya, gajah ke D3, sebuah langkah yang sangat sensasional dari Wesley So. Karena setelah langkah ini muncul urutan langkah-langkah taktis yang memaksa hitam bertahan. Yaitu menterinya kembali mundur dan membalikkan keadaan dan menjadikan posisi hitam menjadi berantakan. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya benteng D7. Apabila raja ke G3, maka menteri ke C7 skak, raja F3 dan benteng ke D3 skak mat. Atau apabila benteng ke G3, maka H kali G4, benteng H3 dan menteri ke C7 skak mat. Atau apabila hitam G3, maka gajah H7, raja kali H3 dan gajah ke F5 skak mat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru, silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.